mohon kalau bisa jangan sampai tinggi, Pak. Kalau bisa 50 juta cukup, Pak. Jangan sampai 55 gitu ya. Kasihan nih masyarakat. Ya, yang kepengen kalau orang-orang kaya sih ya udah biasa lah pakai plus juga bisa ya kan ya. Kalau yang bawah kan yang nyicil nih berat, tapi kepengen gitu. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Semoga sehat dan berkah. Informasi haji terkini. Mayoritas jamaah haji Indonesia tidak setuju dengan usulan Kementerian Agama rata biaya perjalanan ibadah haji PIPih 2023 sebesar 69,19 juta rupiah atau 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH yang mencapai 98,89 juta rupiah. Tim Panja BPIH Komisi 8 DPR mendorong efisiensi agar BPIH turun, sehingga jemaah haji berharap PIPih turun signifikan. Jamaah yang sudah menunggu lama yakin bisa mewujudkan impiannya berhaji ke Tanah Suci pada tahun ini. Untuk itu, banyak jamaah yang menjual aset, seperti menggadaikan sawah atau menjual aset lainnya untuk melunasi PIPih pada 2023. Suara jamaah. Suara seorang mak-mak dari Majelis Taklim di Jakarta dan seorang bapak nunjauh dari Papua Barat mewakili pandangan kegundahan dengan rencana naiknya PIPih 2023 pada diskusi publik hitung-hitungan biaya haji 2023 yang diselenggarakan PKB. Mereka berharap pemerintah bersama DPR mendengar suara jamaah haji dari seluruh Indonesia agar biaya haji 2023 turun dari usulan pemerintah dan terjangkau keuangan jamaah haji. Dari cerita bapak-bapak kiai nih yang terhormat, saya ngerti gitu ya Pak. Tapi teman-teman yang di rumah nih, teman-teman di pengajian, judulnya pengennya jangan terlalu tinggi itu Pak. Jangan untung banyak, bolehlah ambil untung gitu ya. Gitu. Ya kita juga ngerti masa sih nggak ada keuntungan gitu kan ya. Terus kalau saya lihat dari pembicaraan tadi Pak Profesor Hilman, memang kita ini sebagai masyarakat bawah memang belum pantas gitu, belum wajibnya ya untuk kita berangkat haji. Ya kan? Yang berangkat haji itu kan yang benar-benar mampu. Tapi yang namanya saya atau teman-teman nih kepengen kan ngerasain gitu berangkat haji walaupun dengan menyicil, ya kan? Dengan ya sedikit-sedikit uang kita simpan gitu buat ngerasain haji gitu ya. Nah, untuk itu saya mohon nih Pak Marwan Dasopang Komisi 8, saya mohon kalau bisa jangan sampai tinggi Pak. Kalau bisa 50 juta cukup Pak. Jangan sampai 55 gitu ya. Kasihan nih masyarakat. Ya, yang kepengen kalau orang-orang kaya sih ya udah biasa lah pakai plus juga bisa ya kan ya. Kalau yang bawah kan yang nyicil nih berat, tapi kepengen gitu. Seperti saya kepengen banget ngerasain gitu loh. Kalau umroh kan ya beda lah gitu ya. Kalau haji itu kan memang kewajiban orang Islam, itu puncak ibadah kita gitu ya. Nah untuk itu semua bapak-bapak kiai yang terhormat, saya mohon banget ya, bukan suara saya aja nih, teman-teman di rumah juga begitu. Mohon jangan terlalu tinggi lah.
Ya 50 lah Pak, ya Pak. Pak Marwan, jangan bisa Pak. Tadi Pak Marwan 55, jangan Pak 50 aja. Ya Pak. Iya Pak. Udah 40 katanya Pak, ya Allah. Kalau dengar Bapak tadi ya, sedih sebenarnya Pak. Kalau seperti saya belum wajib gitu ya berangkat haji. Tapi kan saya pengen Pak, pengen haji gitu loh ya. Pengen ada predikat buat diri saya sendiri, bukan buat pamer. Ya kan, buat diri kita nih, buat ke akhirat gitu loh. Kita bisa definisikan mampu ini banyak di Republik ini. Bukan saya juga mampu, karena mampu dari dalam konotasi dia punya HP juga bisa 2, punya motor, punya lain-lain. Berarti dia mampu. Dan artinya sistem kita selama ini bahwa dia mampu tunai haji dan dia bisa berinvestasi, dia bisa menabung dan lain. Tapi dengan adanya hari ini yang kebijakan sampai melampaui tinggi, maka hari juga dia akan putus asa dengan kebijakan pemerintah hari ini. Lalu kemudian ada juga tukang ojek, kalau di bahasa saya di Papua itu bahwa dia ojek. Dia bisa kalkulasi dalam sehari itu 25.000 dan dia akan rutin. Dan itu bisa naik haji. Tapi dengan kebijakan pemerintah hari ini juga membuat mereka juga drop, Pak. Nah, olehnya itu mungkin kami berharap di Pak Marwan untuk bisa membawa aspirasi ini dengan baik sehingga menjawab persoalan-persoalan di masyarakat kita. Pak, saya khawatir jangan sampai masyarakat sudah kurang kepercayaan terhadap pemerintah ini dan kemudian mereka akan jalan masing-masing, Pak. Artinya dia bisa melakukan segala akses bahwa saya bisa naik pesawat dari Papua ke Jakarta, Jakarta ke Jeddah dan ke Mekah, dan dia bisa melakukan itu. Suara Pemerintah. Desain bagaimana agar Bapak Ibu yang juga akan berangkat 2028-2025 itu juga bisa membiayai haji gitu ya, yang tidak terlalu berat. Termasuk yang 2030. Yang besok ini agak berat, kedepannya agak sedikit berat, terus. Tapi kemudian semuanya bisa berangkat, kira-kira awalnya hitungan begitu. Jadi kalau hitungan berarti masalah rumusan. Gitu ya. Nah ini awalnya seperti itu. Tapi itu semua Bapak Ibu sekalian adalah komposisi yang ideal. Nah, pertanyaannya saat ini sudahkah ideal kondisinya? Nah, jadi dari pihak kami, pemerintah, insya Allah mencoba menyusun proporsi yang ideal itu. Meskipun kemudian komposisi ideal itu mau tidak mau harus kita masukkan dalam konteks ya, realitas yang ada. Bahwa nanti kemarin kritik dari teman-teman DPR, ya tidak bisa kalau secara langsung. Jamaah taksir, dikodok Pak, sudah dijamah dikodok langsung. Berat untuk yang jamaah besok. Salah apa kami kata jamaah kan gitu Pak. Kok cuma kami yang dapat beratnya gitu. Udah gitu berat sekali. Nah itu kemudian jadi bahan pertimbangan kita. Cuma memang Bapak Ibu sekalian, kami tentu saja harus merumuskan satu komposisi yang betul-betul proporsional ya, tahun ini agar menjadi landasan untuk tahun-tahun berikutnya. Kami berharap bahwa tahun depan itu tidak ada lagi perdebatan Pak biaya haji itu. Sudah sadar gitu loh. Yang tahun 2025 sudah paham, oh besok kira-kira segini berarti saya harus tabung segini. Gitu ya. Harus nambah uang segini, harus persiapan segini. Yang 2026 sama. Oh saya berarti per 2 bulan harus top up 500.000 ya, di rekeningnya. Terus, nah kita mengharapkan ada model desain seperti itu dan mudah-mudahan BPKH ke depan bisa memfasilitasi Bapak Ibu yang bisa top up. Gitu ya. Bisa top up itu. Sehingga nanti tidak terlalu berat. Kenapa itu menjadi berat? Karena memang setoran awal kita itu kan lama tidak naik Pak. Gitu ya, 25 juta. Nah ini juga harus disesuaikan nantinya. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini selesai kita dapat kompromi angka. Kompromi angkanya seperti apa? Kompromi angka di sini bukan masalah kok kali kong, itu ya Bang Marwan ya. Antara pemerintah dan DPR enggak, kita debat Pak Rame. Ayo kita kompromi. Tapi kita jaga kesehatan keuangan haji.
Masih ada 20-30 tahun lagi akan berangkat. Itu yang harus kita pikirkan. Yang besok berangkat berat, apalagi yang di depan. Sayang kita sama jamaah yang 200.000 besok, tapi kita juga sayang sama yang 5,3 juta orang nanti. Nah, jadi PR-nya banyak Bapak Ibu sekalian, termasuk tentu saja kawan kita di BPKH harus berpikir keras. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ada kompromi bagaimana menjaga keberlanjutan dana haji ini ya, dan komposisi yang proporsional untuk bisa kita rumuskan kenaikannya secara bertahap. BPK mampu gak? Kalau 70-30. Tadi Ibu sudah mengatakan, oh saya mampu 50. Katanya kan gitu. Kemudian yang lainnya seperti apa? Nah, denyut nadi semacam inilah yang kita ingin dengar. Sehingga nanti kita menginginkan satu pembiayaan yang proporsional. Yang diprioritaskan adalah kita kan memberangkatkan 200.000. Yang waiting list kan 5,2 juta Pak. 5,2 juta, kita mau menyelamatkan yang 5,2 juta gitu loh. Bukan berarti mengorbankan yang 200 juta juga, tapi kita cari jalan tengah lah bahasanya. Mimpi kami itu Pak sebenarnya, nilai manfaat tahun berjalan itu didistribusikan murni kepada seluruh calon jemaah. Yang mau berangkat, bukan yang berangkat ya. Yang mau berangkat. Yang berangkat ini karena dia sudah yang tadi disebut sebagai istitoah, sudah terkumpul dengan sendirinya, jadi nggak perlu ngambil nilai manfaat tahun berjalan. Itu adalah perspektif yang paling ideal dari sisi investasi gitu. Nah itu sebenarnya yang sedang kita sampaikan message-nya ke masyarakat ya, memang bahwa ini saya paham Pak karena permasalahannya jadi seolah-olah ya kita harus sosialisasi lah. Ini informasi seperti ini meleklah masyarakat terkait dengan hal yang diisukan itu. Sebenarnya bukan masalah sekarang, tapi masalah ke depannya. Nanti strukturnya seperti apa kita sedang buat menjelaskan. Intinya memang sebenarnya kita mau jelaskan kita memberikan preview dulu bahwa kemudian nanti keputusan apapun itu kan ada di Panja dengan Pak Maron hingga nanti tanggal 13 ya Pak ya. Suara Parlemen. Mungkinkah turun? Mungkin turun. Kita tawar. Apakah itu akomodasi, apakah itu konsumsi dan transportasi. Yang kita butuhkan itu adalah kebijakan baru bahwa selain menurunkan harga-harga dari seluruh item yang muncul pembiayaan, kita mencoba jangan-jangan haji kita ini terlalu lama, 40 hari. Mungkinkah kita coba persempit menjadi 30 hari? Kalau 30 hari hitung-hitungan kita masih bahagia sekali jamaah. 9 hari di Madinah untuk arba'in, 6 hari kita manfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan hari-hari tasyrik, 15 hari di Mekah. Semuanya masih bisa. Ibadah-ibadah sunnahnya masih bisa. Umrohnya berkali-kali, arba'innya masih dapat. Itu akan mengurangi sebagian besar pembiayaan. Formasi formula pembiayaan 70-30 masih bisa kita lakukan perubahan. Bisa saja 60-40 atau bahkan lebih mendekati setengah-setengah. Sepanjang masih ada sisa nilai manfaat, sekarang Pak Fadlun itu punya uang 166 triliun lebih, di antaranya ada nilai manfaat sekarang hampir 16 triliun. Hampir 16 triliun hasil kelolaan. Kalau kita pakai pool dukungan terhadap jamaah ini kita subsidi seperti tahun lalu. Itu butuh anggaran sekitar 14 triliun. Jadi tahun lalu kita subsidi 6,9 triliun, jamaahnya setengah Pak Dubes. Sekarang sudah full, kita subsidi penuh seperti tahun lalu. 7 triliun juga, 14 triliun. Kita masih punya kira-kira 2 triliun. Belum dihitung nilai manfaat tahun berjalan yang sekarang nih, 2023. Kalau begitu kami masih yakin
bahwa haji tahun ini tidak seseram yang dibayangkan. Mungkin saja Pak Fadlul ini memberi warning saja ke masyarakat, tahun depan mungkin akan berubah, tahun depan akan berubah. Dari peserta dan pendengar di seluruh Indonesia cuma satu, untuk tahun ini turun, tidak seperti usulan pemerintah. Kita mau supaya jamaah ini jangan gagal berangkat karena tidak mampu melunasi. Ini ibu kita ini tadi, ini kan cerminan dari semua jamaah ini, Pak Hilman. Pemerintah harus mendengarkan ini. Kita sudah mendengarkan jeritan ini semua. Dan kita pasti malu kalau jamaah gagal berangkat tahun ini karena tidak bisa melunasi. Malu kita Pak Fadlul. Maka karena itu kita minta Pak Fadlul jujur membuka uang kita itu sekarang berapa. Kalau kita pakai untuk subsidi masih aman nggak tahun depan? Kalau aman mari kita pakai. Kami setuju juga jangan kolap. Percayalah Pak, ini jamaah kita ini pasti mengakui itu. Kalau sudah kolap, ya jangan. Itu hak orang lain yang akan datang. Tapi sepanjang bisa kita pakai dan aman tahun depan, jangan ditakut-takuti. Tiba-tiba besok kolap, itu bukan. Meskipun pemerintah memberikan usulan untuk pembiayaan yang berkeadilan untuk kesinambungan jamaah haji yang akan datang, tampaknya sebagian jamaah haji yang paham atau sama sekali tidak paham hanya berharap pipih turun dari usulan. Jamaah haji tidak paham apa itu BPIH, pipih, dan nilai manfaat. Atau peduli apakah jamaah haji yang akan datang bayar mahal. Pokoknya biaya haji turun jauh. Titik. Namun tampaknya akan ada kompromi BPIH dan pipih 2023 yang akan diumumkan pada pertengahan Februari 2023. Komisi 8 DPR menekan Kementerian Agama untuk melakukan efisiensi dan meminta BPKH menanggung 50% biaya haji setiap jamaah. Ya, biaya haji bisa sekitar 50 hingga 50 jutaan. Kalau parlemen dan jamaah minta biaya haji tahun ini turun, bagaimana lagi? Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.